Ya guys, balik lagi sama saya di channel Fidelity Video guys. Kali ini saya akan melanjutkan video edukasi saya yaitu seputar penerbangan guys. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe tentunya agar channel saya semakin mendukung di dunia YouTube guys dengan support kalian. Langsung saja ke video. Seperti yang saya janjikan waktu itu di video yang mengapa pesawat bisa terbang, saya akan membahas tentang flight control pada pesawat. Sebelumnya kita membahas pengertian flight control. Flight control itu adalah salah satu sistem dalam pesawat terbang untuk mengendalikan pesawat selama terbang. Flight control itu dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama ada primary flight control atau kemudi utama, meliputi aileron, elevator, dan rudder. Yang kedua adalah secondary flight control, yaitu kemudi yang kedua, meliputi tab, auxiliary flight control atau kemudi bantu, meliputi flap, spoiler, speed brake, sled, leading edge, slot, dan slot. Dari flight control akan kita bahas di video selanjutnya guys. Kali ini kita akan membahas dulu primary flight control, yaitu kemudi utamanya. Yang pertama, primary flight control. Primary flight control surface adalah kemudi utama pada pesawat terbang. Bagian-bagian yang termasuk dalam primary flight control surface yaitu yang pertama aileron, yang kedua elevator, yang ketiga adalah rudder. Yang perlu kita ketahui, primary flight control surface dari pesawat sayap tetap melekat pada badan pesawat pada engselnya atau tempatnya sehingga mereka dapat bergerak dengan demikian membelokkan aliran udara melewati mereka. Pengalihan udara ini menghasilkan kekuatan tidak seimbang untuk memutar pesawat sekitar sumbu. Ini ada sumbu yang terhubung pada primary flight control, tapi ini saya tidak terlalu menekankan ini. Yang pertama adalah longitudinal axis, lateral axis, dan vertical axis. Yang akan kita tekankan yaitu adalah bagian-bagian dari primary flight control sendiri. Yang pertama ada aileron. Aileron itu adalah dua bilah permukaan yang berada di sisi sayap dan sisi sayap kiri, kanan dan kiri. Penempatan aileron berada pada trailing edge sayap pesawat. Nah, apa fungsi dari aileron? Aileron itu berfungsi sebagai gerak pesawat miring kiri dan miring ke kanan, atau yang bisa kita kenal disebut rolling. Nah, sebagaimana kita ketahui, rolling ini termasuk gerakan pada pesawat terbang. Gerakan pada pesawat terbang itu dikenal dengan tiga macam gerakan dasar. Yang pertama ada gerakan naik turun atau pitching. Yang kedua gerakan berguling atau rolling. Rolling bisa ke kiri bisa ke kanan. Dan yang ketiga ada gerakan berputar atau yang disebut yawing. Nah, kita lanjutkan. Tadi fungsi dari aileron itu adalah untuk gerak pesawat miring ke kiri dan miring ke kanan. Rolling terhadap sumbu longitudinal axis. Itu kita abaikan dulu. Nah, gimana cara kita menggerakkan aileron? Aileron itu digerakkan oleh menggunakan control stick. Cara kerjanya yaitu, jika pesawat ingin rolling ke kanan, maka pilot akan menggerakkan control stick ke kanan dan aileron sebelah kanan mengangkat ke atas dan yang kiri mengarah ke bawah. Stick itu kita jumpai misalnya di Airbus yang di sebelah kiri. Sudut gerak ke atas dan ke bawah aileron itu berbeda. Jika ke atas 20 derajat, maka yang ke bawah hanya setengahnya, yaitu 10 derajat. Dan gerak tersebut disebut diferensial. Ketika salah satu aileron turun ke bawah dan aileron lain naik ke atas, maka drag yang terjadi pada aileron turun ke bawah lebih besar daripada drag yang terjadi pada aileron yang naik ke atas. Nah, selanjutnya kita kan yang kedua. Flight control yang kedua, primary flight control yang kedua yaitu elevator. Gerakan pesawat nose up dan nose down, hidung naik dan turun. Misalnya saat pesawat sedang menukik atau mendaki, itu pada sumbu lateral yang dikontrol oleh elevator itu disebutnya pitching. Pitching itu adalah gerakan naik turun sebuah pesawat. Elevator ini digunakan untuk mengontrol stabilitas memanjang, atau yang kita kenal dengan longitudinal stability.
Elevator dipasang pada bagian trailing edge dari horizontal stabilizer dan dipasang pada sisi kanan dan kiri. Kita langsung saja ke primary flight control yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada rudder. Pada pesawat terbang, bagian yang dipergunakan untuk mengontrol pesawat atau directional stability adalah rudder. Gerakan berputar pada sumbu vertikal yang dikontrol oleh rudder tersebut, yawing. Sebagaimana kita ingat, yawing adalah gerakan berputar. Rudder dipasang pada bagian trailing edge dari bidang vertikal. Kalau tadi elevator pada bidang horizontal, dan kalau rudder pada bidang vertikal. Apabila pedal rudder bagian kanan didorong ke depan, maka bidang rudder membuka ke sebelah kanan. Dengan terbukanya bidang rudder ke kanan, akan timbul gaya rudder ke arah kiri. Dan gaya ini akan menyebabkan badan pesawat terbang berputar mengelilingi sumbu tegak ke arah kanan, dan demikian sebalik. Rudder juga tidak cukup hanya untuk membelokkan pesawat terbang, akan tetapi tetap juga menggunakan aileron untuk menggerakkannya sehingga pesawat miring dengan sudut yang tepat sesuai dengan kecepatan belok, sehingga tidak terjadi slip atau skid. Bila kemiringan pesawat terlalu besar, akan mengakibatkan slip, dan bila pesawat kurang miring akan mengalami skid. Rudder adalah flight control yang berfungsi untuk membelokkan belok kanan dan belok kiri atau yawing, karena dia mengalami gerakan berputar terhadap sumbu vertical axis. Untuk mengontrol rudder itu menggunakan pedal. Penempatan tepat pedal berada di bawah daerah pijakan kaki pilot. Cara kerja rudder yaitu adalah jika pesawat ingin belok ke kanan, si pilot mendorong pedal rudder yang kanan dengan kaki, maka gerak rudder ke arah kanan, dan di permukaan rudder bagian kanan menahan angin, dan pesawat pun yawing ke kanan berputar ke arah kanan. Contohnya pada saat kita take off, kadang pesawat kurang stabil membelok kiri kanan, dan untuk menstabilkannya itu kita perlu sebuah rudder, dan kita akan harus menggerakkan pedal itu sampai ke center rudder, ke tengah. Nah, jenis rudder pun bervariasi. Ada yang single rudder, double rudder, dan multi rudder. Jenis rudder single banyak digunakan oleh pesawat modern. Contohnya Boeing, Airbus, dan semacamnya. Tetapi untuk jenis double dan multi rudder biasa digunakan pesawat-pesawat lama seperti Lockheed, Constellation, Avro Lancaster, B-25 Missile, dan lain-lain. Namun sampai sekarang masih banyak yang menggunakan double rudder, tetapi digunakan pada jenis pesawat militer, guys. Contohnya F-16. Fungsi dari double rudder atau multi rudder adalah untuk mendapatkan sudut yawing yang besar. Ya, sekian video saya kali ini mengenai primary flight control. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua di edukasi seputar penerbangan. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe agar channel saya tersupport oleh kalian semua. Dan sebelumnya jangan lupa follow Instagram saya @fidelis_video. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa.